Kalau kalian suka bingung kenapa remaja buang bayi, kenapa anak SMP hamil di luar nikah, bunuh diri sama pacarnya, kenapa masih kecil udah jadi germo, jadi pengedar narkoba dan lain-lain, ada baiknya kita nonton Adolescence. I don't do anything. You're a good dad, a great dad. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan saya Sirsuada. Kali ini kita bakal ngebahas tentang pop culture dari series Netflix Adolescence. Intinya ini adalah tentang kenakalan remaja dan pengaruh internet serta pergaulan remaja masa kini. Ada banyak penyimpangan perilaku remaja yang kita bisa pelajari, dan sebenarnya penyimpangan ini berasal dari pola asuh dari keluarga modern yang sangat relevan bahkan di seluruh dunia. Tentu saja ini terjadi karena perkembangan internet dan teknologi. Film ini terdiri dari 4 episode, yang sebenarnya premis seluruh penceritaan itu sudah selesai di episode 1. Sedangkan episode 2, 3, 4 itu adalah perpanjangan konflik yang membuat kita lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi di episode 1. Warning, ini adalah spoiler review karena kita akan membahas lebih detail. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, bisa nonton dulu seriesnya. Dad, I haven't done anything. Di episode 1, kita diperlihatkan Jamie Edward Miller, seorang anak usia 13 tahun yang terkesan lugu, polos, namun di akhir episode kita mengetahui bahwa dia itu tertangkap CCTV telah membunuh temannya sendiri. Ya, walaupun dia nggak mengakui dan orang tuanya pun tidak pernah percaya kalau Jamie adalah orang dalam video tersebut, kenyataannya orang-orang sekitar itu percaya bahwa Jamie itu sudah membunuh Kathy, sahabat yang tak lain tak bukan adalah teman sekelasnya sendiri. Di episode 2, ini menceritakan tentang apa yang terjadi di sekolah serta realitas sekolah yang benar-benar sekedar formalitas aja gitu. Yang nggak menjamin kualitas pendidikan anak-anak ketika anak-anak itu masuk sekolah. Mulai dari sistem sekolah yang tidak berjalan seperti semestinya, guru yang kurang kompeten, datang semaunya, dan dibalik segala sistem yang dibangun, pada akhirnya anak-anak itu sebenarnya dididik oleh media sosial, bukan oleh sekolah. Para murid selalu punya banyak rahasia dan para guru itu nggak tahu serta nggak mau ikut campur dengan apa yang dilakukan murid di luar sekolah. Karena tugas mereka itu ya mengajar aja gitu di sekolah. Nggak peduli apa yang terjadi di belakangnya. Di sini juga digambarkan bahwa anak-anak remaja itu umumnya punya banyak istilah baru yang nggak dipahami guru. Karena beda generasi antara guru dan murid itu keduanya hidup di dunia yang berbeda, yang sebenarnya mereka itu nggak benar-benar berinteraksi. So do you think it would be okay if we speak about it? I haven't done anything. Di episode ini kita akan memahami personality Jamie Edward Miller, yang ternyata dia adalah individu yang kehilangan arah. Nah, remaja emang masa pencarian jati diri ya. Tapi sialnya Jamie itu tumbuh jadi pribadi yang pemarah dan kadang impulsif karena memang haus akan pengertian dari sekitarnya. Dan dia juga mendapatkan banyak informasi yang sesat di media sosial seputar seks yang sehat, hubungan antar lawan jenis, kurang percaya diri, merasa dirinya itu buruk rupa, ngerasa nggak dipedulikan oleh orang tuanya, padahal sebenarnya orang tuanya cuma salah paham aja. Dan kebetulan Jamie ini bergaul sama anak-anak yang merasa dirinya sama-sama menderita. Hingga akhirnya ketidakpemahaman ini membuat Jamie mudah marah-marah dan kecanduan pornografi. Dan itu juga memancing dirinya untuk jadi rendah diri, tidak mau bergaul, dan mudah disalahpahami oleh orang sekitarnya. Kita tahu marah itu kan berbahaya apabila kita ngelampiasinnya. Jamie sendiri kelepasan saat pada akhirnya bertindak impulsif. Parahnya lagi, Jamie di akhir scene juga merasa direndahkan dan tidak dicintai. Dan memang sulit untuk bisa dicintai. Ya, manusia itu kan harus menerima dirinya sendiri ya, sebelum dia bisa dicintai oleh orang lain. Dan di sini Jamie itu gagal. Dan sebenarnya sebelum penangkapan juga dia tuh sudah gagal menerima dan memahami dirinya sendiri. Ini adalah episode favorit saya. Di sini kita akan mengenal dampak sosial dari penangkapan Jamie dari perspektif keluarganya. Keluarganya ini selama berbulan-bulan menerima tekanan dari sana-sini.
Ada yang pro, ada yang kontra sama kasus Jamie. Ada yang merasa Jamie itu bersalah, ada juga yang enggak ternyata. Dan di tengah jalan kita dapat pengakuan yang dari Jamie sendiri bahwa dia itu bersalah dan nggak mau membela diri lagi. Tuan Miller di sini juga digambarkan sebagai orang tua yang jarang menghakimi dan menegur anaknya. Dan Jamie sendiri merasa orang tuanya itu adalah orang tua yang baik gitu. Dia nggak pernah menekankan anaknya harus berprestasi atau punya passion tertentu. Awalnya itu memang terkesan baik. Padahal di sisi lain itu membuat Jamie merasa nggak perlu mengejar apapun. Tidak ada yang diharapkan untuk bisa dia capai gitu ya. Bebaslah masa depannya itu. Nah, di awal usia, Jamie itu punya kebiasaan suka menggambar, bahkan dia menggambar sampai berjam-jam. Tapi orang tuanya itu nggak terlalu mendukung bakatnya. Padahal sebenarnya dia punya bakat yang belum diasah. Ya taulah, biasanya kan kalau pelukis gagal itu jadi Hitler. Karena Tuan Miller menganggap itu adalah hobi, bukannya passionnya Jamie, dia malah mencoba untuk mendaftarkan Jamie ke berbagai kegiatan olahraga. Padahal Jamie sama sekali nggak tertarik gitu, dan pada akhirnya dia cuma jadi orang yang payah. Tapi nggak apa-apa kan, Tuan Miller itu bukan tipe orang tua yang memaksa gitu ya. Sekali lagi di orang tuanya tuh nggak maksa. Akhirnya saat Jamie minta komputer, ya dikasih komputer, dikasih gadget, dan mulai main semua game yang dia suka. Pada akhirnya nggak berhenti di situ. Dia jadi suka pornografi, dan bisa mulai mengakses apapun. Ia mulai terpapar berbagai pemikiran di internet serta istilah-istilah zaman sekarang. Tanpa ada bimbingan orang tua. Dan akhirnya itu membuat dia memiliki sudut pandang murni yang nggak terpengaruhi oleh ideologi orang tuanya atau pandangan orang tuanya tentang masyarakat sekitar. Tanpa ada sudut pandang orang dewasa, akhirnya Jamie itu menjadi remaja yang kehilangan arah. Dia nggak tahu mana yang benar dan salah karena memang nggak ada yang menghakimi. Kita mungkin sangat populer dengan istilah we listen, we don't judge. Padahal dalam beberapa kasus, kalau salah ya kita bilang salah gitu. Nggak masalah kalau orang itu nggak sepaham, tapi orang lain itu berhak untuk tahu pendapat dari orang lain supaya dia nggak terpenjara dengan pemikirannya sendiri supaya nggak terjadi bias lah. Tuan Miller itu ternyata waktu masih kecil tuh terbiasa dididik keras sama orang tuanya dan juga dia dihakimi ini itu dan banyak hal yang pokoknya penghakiman lah, ada benar ada salah. Dan nggak berhenti di situ, dia juga menerima hukuman sampai dicambuk sama orang tuanya. Nah, di hari-hari muda Tuan Miller, akhirnya dia berjanji pada dirinya sendiri kalau nanti punya anak, dia nggak akan seperti orang tuanya. Tapi ketika Jamie mengaku dia sudah membunuh, ia mulai mempertanyakan pola asuhnya gitu, pola parentingnya. Yang kesannya tuh kayak gentle parenting gitu. Apakah dia harus seperti orang tuanya atau dia udah bener gitu. Karena di sisi lain kalau pola asuh Tuan Miller itu salah, kenapa kakaknya Jamie itu tumbuh menjadi wanita yang cenderung bijaksana gitu. Ya, barangkali pendapat itu tuh nggak apple to apple. Karena kakak perempuan itu sebenarnya dapat treatment yang berbeda. Kakaknya itu nggak dipaksa jago olahraga dan sebenarnya cukup dekat sama ibunya gitu, punya figur ibu. Sedangkan Jamie itu kehilangan sosok ayahnya, sebagai laki-laki itu kehilangan sosok ayah. Karena ayah tuh sekedar kayak ingin anaknya itu tumbuh gitu seperti dirinya, suka olahraga dan punya kecenderungan atau hal hobi-hobinya sama kayak orang tuanya. Dan karena hobinya nggak sama, tapi ayahnya juga nggak mau gitu untuk mendukung Jamie, akhirnya hubungan Jamie dengan ayahnya itu buruk. Menurut saya, ayah yang baik itu sebenarnya harus bisa melarang dan juga mendukung, bisa menegur dan juga bisa memotivasi. Sedangkan ayah Jamie itu hanya bisa memberikan apa yang Jamie mau gitu. Dan saat dia lihat anaknya jago gambar, ya dia nggak ngedukung. Di episode ini juga kita bisa melihat sudut pandang ayah ibunya yang menganggap Jamie itu seperti anak kecil, lugu, dan polos. Padahal sebenarnya Jamie itu udah remaja lah, beranjak dewasa. Kakaknya juga menganggap Jamie itu ya nggak dewasa, belum balik. Padahal di usia remaja itu orang itu perlu bimbingan untuk menjadi lebih dewasa oleh orang dewasa. Gak cuman dari apa yang dia baca di internet. Karena dewasa itu kan bukan sekedar masalah seksual atau hal-hal pribadi lah. Tapi tanggung jawab dan
norma-norma sosial yang ada di sekitar. Yang ini barangkali sering diabaikan oleh orang tua zaman sekarang. Karena karena mungkin belajar parentingnya itu nggak utuh gitu. Bukan berarti jadi orang tua itu harus straight gitu, harus keras segala macam, enggak. Cuman di sisi lain kan kalau kita mau gentle parenting itu kan sebenarnya ada batasan-batasan yang memang harus diikuti. Nah, oke, penutup. Di saat orang tua dan guru dan lingkungan itu abai dari norma sosial, serta canggung buat menghakimi, ya siap-siap aja. Anak-anak itu pada akhirnya akan diasuh oleh apapun yang disediakan di media sosial. Karena media sosial ini kan nggak terelakkan kan. Dan pada akhirnya kalau itu terus terjadi, ya anak-anak remaja itu ya hanya gaul dengan sesama remaja. Dan disitulah umumnya kenakalan remaja itu tumbuh. Karena nggak ada batasan serta penghakiman. Penghakiman itu perlu. Oke, makasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu punya pendapat lain tentang adolescence, kalian boleh komen di sini. Barangkali kita bisa sharing. Apa sih penyebab kenakalan remaja yang timbul di film ini? Atau mungkin ada nggak sih kejadiannya yang relate sama kehidupan kita? Entah itu tetangga, saudara, atau siapapun. Oke, makasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.